blok 2 kalian hanya berhadapan dengan dosen-dosen dari dalam FK Unsri. Di blok 3, saya sudah mengundang beberapa kolega saya yang dari industri untuk turut mengajar di blok 3 dan memberikan materi. Jadi insya Allah kita akan kedatangan 2 praktisi dari dunia industri di dalam blok 3 ini. Oke. Jadi untuk kuliah pendahuluan tentu saja saya harus mengenalkan blok 3 itu apa, komposisi kegiatan belajar mengajarnya, jadwalnya secara umum saja karena saya rasa jadwal asli blok 3 yang sudah fix dan detail sudah dibagikan melalui Korta, lalu pengenalan dosen-dosen pengampu, dan yang terpenting adalah rules and regulations di blok 3. Oke, kalau untuk blok 3 sendiri apa sih tujuannya? Kenapa diberikan lagi materi biologi yang seperti saya bilang tadi sudah banyak dipelajari ketika kita duduk di bangku SMA. Tujuannya adalah kalian mampu memahami dan menguasai. Jadi nggak hanya sekedar, oh saya paham, saya tahu nih ini. Tapi kalian harus menguasai berbagai proses dan mekanisme, baik biologi dasar maupun biologi lanjutan. Kalau biologi dasar itu, contohnya adalah biologi sel. Organel sel, itu biologi dasar banget. Tapi kalau tentang sudah human genetics, lalu ada proses central dogma, itu adalah biologi lanjutan. Jadi semua yang terjadi di dalam tubuh manusia ini tentu ada dasarnya. Dan landasan atau building blocks dari dunia kedokteran adalah dari biologi. Semua proses patofisiologi, semua proses fisiologi yang terjadi di tubuh manusia adalah proses biologi. Jadi diharapkan dengan mengetahui dan menguasai proses-proses biologi dasar dan lanjutan, kalian dapat menarik relevansinya dengan dunia kedokteran ketika kalian sudah memasuki jenjang klinik atau bahkan ketika kalian sudah menjadi dokter atau dokter spesialis. Oke, jadi kalau ditanya apa sih dasarnya kok kita perlu belajar biologi lagi di kuliah kedokteran ini? Jadi kalau sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Dokter Indonesia tahun 2019, kontribusi ilmu biomedik dasar yang termasuk dalamnya biologi sel, biologi molekuler, genetika, imunologi yang akan dipelajari di blok 3 ini adalah dasar-dasar basic science kalian. Jangan sampai nanti ketika kalian sudah jadi koas, sudah jadi residen, atau bukan jadi dokter, nggak kuat di bidang biologi atau biomedik dasarnya. Ditanya, ini apa nih? Tahu demam apa? Demam berdarah. Tapi ketika diminta untuk menjelaskan patofisiologi, mekanisme, kalian nggak bisa. Jadi mudah-mudahan blok dasar ini walaupun terkesannya ada yang, aduh rumit banget ya belajarnya, tapi ingatlah bahwa nggak ada ilmu yang sia-sia dan semuanya akan ada relevansinya. It will come in handy at one point in your life untuk semua ilmu ini. Oke. Dan sejalan juga dengan industri 4.0 saat ini, kalian kan akan menjadi dokter nih di masa depan mungkin 6 tahun, 5-6 tahun dari sekarang. Di masa itu, sudah ada shifting dari yang industri 3.0 menjadi industri 4.0 bahkan 5.0. Apa sih skills yang dibutuhkan ketika kalian jadi dokter di era tersebut? Jadi sekarang ini sudah banyak sekali, marak sekali cloud computing, cognitive computing. Semua sistem terdigitalisasi. What you need to have is artificial intelligence skills, machine learning. Jadi kalau yang suka belajar coding, itu will help you guys, nggak apa-apa. Skill-skill tertentu itu terkesan tidak ada relevansi dengan dunia kedokteran, namun sebetulnya bisa menunjang profesi kita. Dan kalau di bidang kedokteran sendiri secara spesifik, ilmu genetika, biotechnology, itu adalah the next big thing. Dan big data analytics. Jadi kalau misalnya kalian seperti yang saya bilang, kalau suka coding, suka bermain dengan data, itu bisa dikembangkan menjadi suatu skill yang sangat dicari di masa depan. Atau di masa sekarang pun sudah banyak berjamuran. Perusahaan-perusahaan teknologi, startup yang baru mencari tenaga-tenaga analitik untuk teknik informatika itu banyak sekali dan menjanjikan. Oke. Kita masuk ke komponen dari blok 3 itu sendiri. Blok 3 ini totalnya 5 SKS dan akan dijalani selama lebih kurang 5 minggu. Apa aja sih kegiatan belajar mengajarnya? Ada 3. Kuliah terintegrasi atau IT yang seperti biasa, kuliah seperti yang kita saat ini lakukan. Ada 28 kali kuliah. Lalu ada tutorial. Tutorialnya 2 kali tutorial. Dan praktikumnya kita akan ke laboratorium 9 kali. Jadi masing-masing komponennya 24
28 kuliah itu 3,5 SKS, 9 praktikum setengah SKS, 2 tutorial 1 SKS, sehingga totalnya adalah 5 SKS. Jadi cukup besar kalau seandainya kalian nilainya jatuh, itu lumayan mempengaruhi IPK ataupun IP. Jadi mudah-mudahan dengan niat baik, dengan niat untuk mempelajari menjadi pegangan di masa depan, nilai blok 3 kalian semua bagus di atas B. Amin. Nah, untuk jadwal blok 3 sendiri seperti yang kalian ketahui bersama, kita mulai pada hari ini dan kita akan akhiri di akhir bulan Oktober, tepatnya tanggal 28 Oktober. Jadi kurang lebih memang 5 minggu. Seperti yang saya bilang sebelumnya, sampaikan sebelumnya, ada 2 praktisi mengajar yang akan turut memberikan materi kepada kalian. Jadwal beliau berdua ada di tanggal 6 dan tanggal 10. Jadi tanggal 6 ada IT Counseling Genetika, tanggal 10 ada IT Applied Genomics. Semuanya online class karena kebetulan 2 orang teman saya ini, yang satu berada di Jakarta, yang satu berada di Jepang. Jadi mereka semua tidak bisa hadir langsung ke Palembang. Untuk ujian sendiri, kita ada 2 macam ujian. Sama seperti blok 2 ya, sudah melalui OSP. Jadi untuk IT dan tutorial akan diujikan melalui computer based test, sementara untuk praktikum akan ada OSP. Jadi semua komponen kegiatan belajar mengajar akan diujikan materinya. Oke, nah saatnya berkenalan dengan dosen pengampu kalian. Untuk dosen pengampu dari FK Unsri sendiri ada 6 orang. Untuk ketua blok dan sekaligus kepala bagian saya sendiri. Lalu untuk sekretaris blok nanti akan berjumpa dengan Ibu Rara. Beliau adalah juga dosen dari bagian biologi kedokteran. Lalu untuk dosen-dosen lainnya kita ada Dr. Rahmat Hidayat, lalu ada Ibu Septi Purnamasari. Yang 2 di atas ini adalah dosen senior, ini Dr. Triwani dan Pak Joko. Beliau berdua ini juga adalah dosen saya ketika saya masih kuliah di FK, jadi sudah sangat senior. Mohon kerjasamanya, kita saling menghargai, menjaga sopan santun dan adab. Karena seperti yang kalau orang Islam dahulukan adalah adab dulu sebelum ilmu. Ke dalam belajar, kita perlu menjaga adab sopan santun supaya mendapat keberkahannya. Lalu untuk praktisi mengajar, seperti yang saya sebutkan berulang kali, kita ada Dr. Anissa Utami Tihnulat, MSINet, dan ada Ibu Ajeng Kusumaningtyas Pramono. Nih gelarnya panjang banget ya, Dek, saya nggak sebutkan aja nih. Untuk lebih lengkapnya, ini saya udah nggak perlu kenalan lagi. Nah, ini Ibu Ajeng. Ibu Ajeng ini teman saya. Beliau adalah postdoctoral researcher saat ini di Gifu University Jepang, memang S2, S3-nya di Jepang semua. Saat ini juga beliau adalah scientist. NGS ini adalah Next Generation Sequencing, teknologi yang paling canggih untuk pemeriksaan genetika. Beliau juga bekerja sebagai konsultan di PT Riset Nusantara Genetika Nusantix Indonesia. Jadi kalau kalian mengikuti perkembangan perusahaan bioteknologi di Indonesia banyak banget, menjamur banget. Dan semua berlomba-lomba menawarkan pemeriksaan-pemeriksaan genetika. Mulai dari yang recreational test kayak 23andMe untuk mengetahui inheritance dari ancestors kita, sampai ke pemeriksaan-pemeriksaan genetika untuk menegakkan diagnosis. Jadi mungkin ada yang udah pernah coba, siapa tahu ya recreational test kan ada yang murah, tapi ada juga yang lumayan mahal. Jadi beliau bergerak di bidang NGS. Selanjutnya nih teman saya juga, semuanya teman saya. Jadi mulai dari sekarang kalian memang perlu banget membangun networking, membangun relasi. Nggak tahu soalnya ke depannya nanti bisa aja kalian butuh bantuan. Oh teman saya ada di sini nih, saya bisa minta bantuannya. Oh teman saya ada di sini, saya bisa minta kolaborasinya. Beliau saat ini praktek sebagai genetic counselors di Prodia Jakarta dan juga di Genetika Indonesia Jakarta. Salah satu alasan saya untuk mengundang praktisi mengajar ini juga untuk membuka wawasan kalian bahwa untuk menjadi seorang dokter itu ada banyak jalan hidup. Tidak hanya terfokus ke spesialisasi. Karena banyak sekarang ini yang berpikir bahwa, oh kalau dokter saya harus spesialis nih. Enggak. Kita bisa menjadi scientist yang bekerja di bidang biotechnology company, atau seperti saya dan teman saya, kami berdua sekarang sebagai konselor genetik yang handle pasien-pasien genetik. Oke, selanjutnya, kenapa sih saya perlu repot-repot mengajak teman-teman saya di praktisi mengajar? Ya, yang pertama adalah memberikan exposure kepada kalian, bahwa
ilmu yang kalian pelajari saat ini ada relevansinya di dunia kedokteran dan kesehatan, baik pada saat ini maupun masa datang. Jadi nggak hanya cuma mikir, ya ampun saya belajar biologi gini-gini untuk apa ya? Kan saya mau jadi dokter obgyn, dokter penyakit dalamnya kan nggak ada kaitannya. Tapi nggak semua calon dokter ini atau nggak semua dokter itu ingin menjadi spesialis. Ada aja yang, aduh saya kayaknya lebih ingin menjadi saintis, atau saya pengen nge-lab deh, saya agak sungkan ketemu pasien, ada aja yang seperti itu. Jadi exposure yang tepat, mohon saudara suaranya di mute. Oke, dengan exposure yang tepat, jadi mudah-mudahan meningkatkan insight dan wawasan, dan kualitas kalian sendiri juga membaik dari sebelumnya. Oke, jadi karena kuliah kita semuanya hybrid class, dan saya paham bahwa beberapa kendalanya adalah ketika hybrid yang di rumah suaranya nggak terdengar jelas ya gitu ya, yang saya dengar dari dosen-dosen sebelumnya. Padahal kalau kita kuliah online kan suka direkam via Zoom, dan kadang-kadang mahasiswa itu suka replay kuliahnya untuk memahami kembali apa sih materi yang diberikan oleh dosen. Jadi mudah-mudahan saya sudah informasikan juga kepada para dosen-dosen, mungkin kita akan siasati digunakan mic yang attach dengan tubuh dan dikoneksikan dengan laptop yang share slide Zoom, sehingga tidak ada lagi misalnya suara yang bergema atau suara yang tidak jelas. Namun ada beberapa yang tetap online class, terutama untuk para praktisi mengajar dan juga untuk para dosen-dosen senior yang sudah saya sebutkan tadi, ada Bu Triwani dan Pak Joko. Beliau berdua karena memang sudah sepuh dan sudah senior, jadi akan memberikan kuliah melalui online class. Untuk saya, Dr. Rahmat, Ibu Septi, Ibu Rara, insya Allah akan memberikan secara hybrid. Oke, nah syaratnya sama seperti blok 1 dan blok 2. Untuk kehadiran IT 85%. Lalu untuk KBM lain seperti tutorial, praktikum, dan pleno wajib 100%. Jadi tidak ada ceritanya bahwa kalian tidak hadir tutorial, tidak hadir praktikum, tidak hadir pleno. Hanya saja tetap ada pengecualian. Jika kalian sakit, jika ada keluarga inti yang meninggal, na'udzubillah, kita semua nggak ingin ya, atau jika ada bencana alam, na'udzubillah juga, itu adalah alasan-alasan yang diterima untuk ketidakhadiran. Di luar dari itu, sesuai panduan akademik Unsri dan FK Unsri, tidak diterima. Kecuali akan ada rapat terlebih dahulu, kalau misalnya alasannya masih bisa borderline, masih bisa misalnya, oh sakit tapi tidak dirawat, namun tidak memungkinkan untuk menghadiri perkuliahan secara langsung. Mungkin akan ada dispensasi, tapi harus dirapatkan terlebih dahulu antara blok, bagian, dan prodi. Tapi secara umum, it is strict rules, 100% for all classes, kecuali untuk IT hanya 85%. Kenapa? Karena diharapkan kalau kalian mengikuti secara penuh, maka ketika mengikuti ujian, juga akan lebih mudah bagi kalian mengerjakan soal-soal ujiannya dan ilmunya bisa dikuasai secara holistik. Attendance ini adalah prasyarat untuk ujian CBT dan OSPE. Jika tidak memenuhi syarat ini, maka tidak bisa mengikuti CBT dan OSPE. Nah, ini komposisi penilaian blok 3. Makin ke sini, komposisi penilaian tidak lagi mengutamakan hasil ujian sebetulnya ya adik-adik. Jadi, ketika kalian kuliah, itu pun kita sudah menilai prosesnya. Jadi proses dan hasil akhir itu sama-sama penting. Bahkan kita lebih mengedepankan proses saat ini. Jadi ketika kuliah akan ada penilaian aktivitas kelas. Apakah kelasnya aktif? Apakah kelasnya pasif? Ataukah hanya ada beberapa individu yang terlihat menonjol namun tidak tersebar merata. Jadi CPOF ini adalah penilaian aktivitas kelas. Kalau kalian bisa dapat 100%, 100 nilainya, sudah maksimal, ini lumayan banget bantu dapat 10. Jadi baik pada kuliah, pada praktikum, mohon kerjasamanya, jaga sikap, jaga sopan santun, dan silahkan jika ingin berdiskusi atau berinteraksi secara langsung dengan dosen untuk menanyakan hal-hal yang belum dimengerti. Karena aktivitas kelas dinilai juga dalam komponen penilaian. Lalu setiap akhir kuliah akan ada kuis untuk menilai pemahaman kalian akan materi yang baru saja diberikan.
lalu ada tugas mandiri. Kalau seandainya semuanya sudah cukup baik nilainya, 30% ya komponennya ini ya, totalnya, lumayan nih. Kalau nilainya kalian 95, bobot 30% udah cukup tinggi. Sisanya baru kalian usahakan di komponen-komponen lain. Tapi ternyata praktikum juga ada CPOF, penilaian aktivitas kelas, lalu ada pre-post test. Lihat untuk MCQ dan OSPE itu hanya 20 dan 10. Jadi 70% komponen penilaian adalah dari proses. 30% adalah dari ujian. Kalau kalian sudah mencapai nilai minimal 70 aja untuk penilaian proses, kalian hanya membutuhkan tidak terlalu tinggi untuk MCQ dan OSPE. Jadi usahakan dalam proses pun kalian tetap fokus, tetap sopan, dan tetap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Ya, karena saya inginnya semua mahasiswa di Blok 3 lulus, tidak ada yang remedi. Kalau tahun-tahun kemarin tuh masih banyak banget yang remedi-remedi. Tapi mudah-mudahan tahun ini kalian semua bisa memaksimalkan proses sehingga nilainya minimal B. Karena yang dinilai lulus atau cakap atau kompeten adalah nilai B. Nilai C dianggap tidak lulus. Kalau zaman saya dulu nilai C masih lulus, nggak perlu remedi. Tapi sekarang C itu tidak kompeten. Jadi harus minimal B. Oke, tolong dipahami komponen ini. Silahkan kalian pilih strategi yang mana yang mau kalian maksimalkan. Nah, ini adalah salah satu relevansi kenapa Blok 3 ini perlu mengundang praktisi mengajar. Saya ingin bagikan informasi saja. Kemenkes bulan September kemarin sudah launching Biomedical and Genome Science Initiative. Jadi di Kementerian Kesehatan sendiri, kita sudah melakukan peralihan, transformasi bidang kesehatan. Kalau kalian mengikuti berita ya, jadi tidak lagi kita mengedepankan layanan-layanan kesehatan yang manual, tapi kita sudah mengedepankan layanan kesehatan yang terdigitalisasi dengan fokus pencegahan melalui genetic testing and genetic screening. Ini rekrutmennya besar-besaran untuk para ahli-ahli genetika, para saintis. Jadi boleh dijadikan pilihan hidup kalau seandainya ada yang tidak terlalu suka interaksi dengan human-to-human interactions, kan ada aja tuh yang anaknya pintar tapi dia nggak terlalu luas untuk berinteraksi. Jadi ini adalah suatu jalan hidup yang bisa kalian pertimbangkan ke depannya. Karena kalau kalian lihat sekarang, current medicine itu adalah one treatment fits all. Kalian misalnya demam nih, dapat paracetamol, 3 kali 500 mg semua. Tapi kan belum tentu kalian mendapatkan efek tuh dari paracetamol 500 mg. Emang ada yang kelompok yang mendapatkan efek, tapi ada yang no effect at all. Makanya perlu berulang kali paracetamol. Kok nggak turun-turun demamnya, dikasih ini. Atau malah kalau makan obat tapi langsung timbul adverse effects atau efek samping. So this is the old paradigma yang kita akan kembangkan adalah future medicine, personalized medicine, precision medicine. Dan blok 3 ini adalah landasan dasar untuk mempelajari bagaimana precision medicine atau personalized medicine itu akan kita aplikasikan di kemudian hari. Baiklah, the future is made of today. Jadi masa depan kalian itu tersusun dari apa yang kalian kerjakan hari ini. Mudah-mudahan kita semua mengerjakan yang terbaik. Yang terbaik pada hari ini mungkin nggak akan sama dengan yang terbaik esok hari. We all have different best every single day. Jadi jangan terlalu memaksakan diri juga bahwa, oh kalau yang terbaik saya kemarin 100, saya harus 100 juga hari ini. No, it really depends on a lot of things. But we have to remember that our future is made of today. So do the best of your best today. Any questions sebelum kita akhiri kuliah pendahuluan? Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Silahkan. Sudah paham semua? Oke. Untuk rules and regulations, karena terkait dengan kehadiran, apa ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup memahami karena blok 1 dan blok 2 juga sama peraturannya? Kalau misalnya udah oke semua, terima kasih jempolnya Atela, itu menandakan bahwa kamu paham ya. Oke. Jadi kalau sudah paham, mudah-mudahan kuliah blok 3-nya lancar. Nanti pada pukul 8.20 insya Allah yang di ruang kuliah sudah akan berjumpa dengan dosennya. Saya mohon kerjasamanya untuk kita saling menghargai,
tidak usah terlalu berlebihan, misalnya harus, wah ngesot cepat dosen datang, nggak usah. Tapi sebagaimana adanya kalian ingin dihargai, dosen juga ingin dihargai sebagaimana yang layaknya. Jadi kalau misalnya dosen berbicara di depan kelas, mudah-mudahan kalian sudah paham bahwa, oh berarti saya juga tidak boleh berbicara. Kalaupun mau misalnya membicarakan sesuatu dengan teman-teman, bisa ditunda nanti atau bisa menggunakan tulisan. Jadi jangan sampai menimbulkan ketidaknyamanan di dalam ruang kelas itu sendiri. Ya adik-adik ya, mudah-mudahan saya nggak menerima komplain dari para dosen-dosen, terutama dosen-dosen senior, karena nanti mereka itu akan ngelapornya ke saya nih, atau praktisi mengajar yang sampai mereka bilang, wah online kelas tapi kayak ngomong sama dinding nggak ada yang respon. Terkadang kesulitan online kelas adalah seperti itu ya, kita tatap mukanya kayak gini, tapi nggak terlalu berasa interaksi fisik. Jadi kalau seandainya para dosen praktisi mengajarnya ask you guys to interact langsung, mohon ada yang menanggapi. Jadi biar para praktisi juga senang dan oke, mau lagi nih gabung di tahun ke depan untuk memberikan materi bagi adik-adik tingkat kalian. Oke. Oke, karena semuanya sudah aman, nggak ada pertanyaan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi, kita hanya melakukan kuliah pendahuluan online. Insya Allah hari Rabu akan jumpa dengan saya untuk ruang kuliah di lantai 2 ya. Kalau tidak salah, betul? Oke. Jangan sampai salah masuk kelas. Oke. Ya dah, kalau begitu yang di ruang kuliah silahkan kalau udah datang terus mau ke WC atau mau jajan dulu bentar karena kuliahnya dimulai 8.20, tapi mudah-mudahan nanti 8.20 kalian udah on time lagi datang. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi